Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan materi transformasi fungsi matematika wajib kelas 12. Kali ini untuk yang bagian keempat, materinya tentang dilatasi. Sebelum kita lanjut ke materi dilatasi, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi yang pertama, kemudian yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan kali ini yang keempat tentang dilatasi. Kita langsung ke definisi dari dilatasi. Apa itu dilatasi fungsi? Dilatasi fungsi adalah perubahan ukuran grafik dari suatu fungsi, bisa memperbesar atau memperkecil, menggunakan faktor skala tertentu, tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi bentuknya tetap, ya, tapi ukurannya yang berubah, ya. Bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Nah, transformasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformasi dilatasi maksudnya ya. Dilatasi ini ada dilatasi vertikal, ada dilatasi horizontal. Nah, ini contohnya ya. Ini ada segitiga ABC, ya, bentuknya tadinya kecil, kemudian diperbesar. Yang tadinya bentuknya segitiga, juga pun hasil dilatasinya sama, bentuknya juga segitiga, tidak berubah menjadi bentuk bangun datar yang lainnya, ya. Tapi ukurannya berubah, dia jadi diperbesar atau diperkecil. Nah, kita ke dilatasi yang vertikal. Dilatasi vertikal ini terjadi sejajar dengan sumbu Y. Nilai fungsi fx dikalikan dengan faktor skala A. A ini adalah besar dilatasinya, ya. Persamaan berubah menjadi Y sama dengan A dikali fx atau fungsi x dalam x, ya. Jika A-nya lebih besar dari 1, jika skala dilatasinya ya lebih besar dari 1, maka grafik akan meregang menjadi lebih tinggi atau jadi kurus. Jadi kalau lebar, dia jadi lebih sempit gitu ya, lebih kurus. Kalau A-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana jika A-nya ini bentuknya pecahan antara 0 sampai 1. Ya. Kenapa tidak ada negatif ya? Karena kan diperbesar atau diperkecil gitu ya. Kalau negatif itu nanti dia jatuhnya kayak diputer ya. Nanti seperti rotasi yang kemarin ya. Kalau ini bukan. Jadi kalau misalnya tadi apa? Kalau A-nya antara 0 sampai 1, maka grafiknya akan menyusut. Ya, grafiknya akan menyusut menjadi lebih pendek atau dia melebar, ya. Oke, kita lanjut ke dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi horizontal. Dia sejajar dengan sumbu X. Kalau tadi sejajar sumbu Y yang vertikal, horizontal sejajar sumbu X. Nah, variabel X-nya pada fungsi fx dikalikan dengan kebalikan faktor skala, ya, atau dibagi dengan B. Nah, maka bisa dibuat seperti ini ya, fungsinya dalam X per B. Jika B-nya lebih besar dari 1, grafik akan menyusut secara horizontal mendekati
sumbu Y. Jika B-nya antara 0 sampai 1, grafik akan merenggang secara horizontal menjauhi sumbu Y. Kita ke contoh soal ya. Soal yang pertama, tentukan hasil bayangan fungsi kuadrat f(x) sama dengan 16 dikurang x kuadrat. Jika didilatasi dengan faktor skala k sama dengan 4, sejajar sumbu Y. Berarti kalau sejajar sumbu Y apa? Vertikal, ya. Ini berarti dilatasi vertikal. Ciri-ciri. Dia tadi tidak disebutkan ya dilatasinya dilatasi apa. Tapi di sini ada penjelasannya dia, sejajar sumbu Y. Maka ini sudah bisa dipastikan bahwa dilatasinya dilatasi vertikal. Nah, seluruh fungsi dikalikan dengan faktor skala K. Sehingga Gx atau hasil dilatasinya ini Gx atau Y-nya gitu ya, sama dengan K dikali Fx. Fx ini adalah fungsi yang awalnya. Nah, di sini K-nya atau A ya, bisa A, bisa K gitu ya. Nah, ini skalanya adalah 4. Kemudian fungsinya mana? Ini fungsinya adalah ini 16 dikurang x kuadrat ya. Maka berlaku sifat distributif. 4 dikali 16, 64. Kemudian 4 dikali min x kuadrat min 4x kuadrat. Ini hasil dilatasinya ini fungsinya ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan hasil bayangan dari fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah 3 jika didilatasi horizontal. Nah, ini jelas gamblang ya. Tertulis jelas dilatasinya horizontal. Dengan faktor skalanya 1/2 terhadap sumbu Y. Pada dilatasi horizontal dengan skala K, variabel X diubah menjadi tadi kan X per K ya, atau tadi kita di rumus yang awalnya X per A gitu ya. Nah, sedangkan A-nya ini adalah, atau K-nya adalah pecahan nih, setengah. Nah, jadi X-nya diganti nanti sama X dibagi setengah. X dibagi setengah itu kan sama saja dengan 2 kali X ya, jadi 2X. Jadi yang tadinya di sini X, ini nanti akan digantikan oleh 2X. Ya, jadi fungsinya dalam 2X. Gitu. Kita masuk, apa tadi yang pertama fungsinya 2 kali X gitu kan. Tapi X-nya diganti sama 2X, maka 2 kali 2X. Ditambah 3, ini tetap ya, ditambah 3. Maka hasilnya 2 kali 2X yaitu 4X ditambah 3. Itu hasilnya. Oke. Sekarang kita lihat dengan contoh gambar ya. Contohnya pada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 dilatasi vertikal ya, vertikal nih. Dengan faktor skalanya K sama dengan 2. Berarti nanti dikali fungsi awalnya dikali 2. Yang tadinya fungsi awalnya adalah X kuadrat min 4X min 5. Ini dikali 2 nih, tuh. Jadi di depan 2-nya. Nanti dia jadi distributif. Berapa nih jadinya? 2X kuadrat, gitu kan? Ini dikali 2, berarti dikurang 8X dikurang 10. Nah, misal nilai X-nya 0, nilai Y-nya yang tadinya min 5, ini kan kalau X-nya 0 kan ini jadinya min 5 Y-nya. Nah, berubah jadi berapa? Ternyata berubah jadi min 10. Karena dilatasi vertikal dengan faktor skala K2. Ini bisa dilihat ya. Kalau vertikal tadi apa? Vertikal jadi memanjang katanya ya kan? Atau lebih kurus. Nah, di sini hasilnya adalah lebih panjang. Hasilnya yang biru ya, Nak. Awalnya nih yang merah. Hasilnya adalah yang biru. Lihat, dia jadi lebih panjang. Itu kan ciri-ciri vertikal tadi ya. Oke, sekarang yang kedua horizontal ya. Pada fungsi Y, X sama dengan X kuadrat min 4X min 5 dilatasi horizontal. Dengan faktor skalanya K sama dengan setengah menghasilkan Y, gitu kan. Nanti
Tadi apa? Kalau K-nya setengah. Tadi kan udah ada contohnya nih. Kalau K-nya setengah berarti X-nya diganti 2x. Maka di sini yang tadinya X kuadrat jadi 2x kuadrat. Yang ini X jadi, ya, 4 kali X jadi min 4 kali 2x gitu ya. Nah, saat nilai Y sama, nilai X akan dibagi menjadi 2. Misalnya saat Y sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 5 ya. Maka X aksennya adalah 2,5 atau 2,5 karena dilatasi horizontal dengan faktor skala setengah. Nih, lihat nih X-nya nih, tadinya 5 nih, jadi 2,5 gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, materi untuk transformasi fungsi ya, dari refleksi, dari translasi ya, kemudian refleksi, rotasi, dan terakhir hari ini dilatasi. Maka sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.